Syarifudin, dan dilanjutkan nanti sholat sunat tarawih. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak ini. Bapaknya kompak, ibu-ibu nggak kedengar suara. Coba kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, jam berapa malam hari ini sekarang? Jam 8. Ya. Kira-kira saya diizinkan berapa menit ini? Kultum itu singkatan. Apa singkatannya? Kuliah terserah antum. Nah, jadi terserah saya. Tapi karena yang di lain sudah mulai taraweh, jadi kalau lama-lama juga nggak enak ya. Betul apa tidak nih? Betul apa tidak? Nggak usah lama-lama lah ya. Kira-kira 10-20 menit. Setuju apa tidak nih? Baik, jadi kalau 10-20 menit berarti 17 menit. Jadi kuliah 17 menit. Baik, silakan dilihat waktunya. Tapi kalau kelamaan saya percepat lagi. Karena khawatir ini malam pertama udah lama, ntar besoknya pada ngundurin diri. Nah, begitulah ya. Baik, alhamdulillah. Ya, kudrah wa iradah Allah, kuasanya dan kehendaknya telah hantarkan kita kepada malam yang agung, malam yang mulia, malam 1 Ramadan, di mana malam hari ini sesungguhnya adalah rahmat besar Allah buat kita, anugerah besar Allah buat kita. Kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini rahmat besar buat kehidupan kita. Kenapa Ustaz Ramadan begitu besar? Banyak riwayat hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Nggak ada salahnya sih saya sampaikan. Supaya apa? Anda merasa senang dan bahagia. Saya ulang lagi. Malam hari ini yang hadir di sini semua senang dan bahagia apa enggak nih? Saya ulang lagi nih, saya tanya. Yang hadir di sini semua senang dan bahagia enggak? Kalau Anda senang, Anda bahagia, Anda akan sanggup berlama-lama di sini. Setuju tidak? Kalau Anda nggak senang dan nggak bahagia, maaf, ya pasti pikiran Anda ingin segera pulang dari tempat ini. Oleh karena itu, malam hari ini mari buat satu konsep, satu sungguh nih, pikiran, kolbu, hati, dan tubuh satu poros menuju Allah. Siapa tidak nih? Jangan pikiran lain, pikirannya, hatinya, kolbunya, maksudnya sama raga ini harus satu sungguh menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, siapa yang senang bahagia hadirnya Ramadan, ya maka Allah akan anugerahkan kebaikan. Ya, Ustaz, kenapa saya senang? Ramadan itu dimensi waktu, ruang waktu. Bukan orang waktu nih, dimensi waktu atau ruang waktu yang istimewa. Sama harinya 24 jam, 1 jam sama 60 menit, 1 menit sama 60 detik, hitungannya sama, tapi nilainya berbeda. Ya, sekali lagi, hitungannya sama, tapi nilainya berbeda. Siapa yang membedakan? Allah yang telah memberikan keutamaan itu. Dan itu dikhususkan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya saja umat Muhammad, kata Nabi, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, la tamannau kulla sana Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang terjadi di Ramadan, maka ia akan sangat ingin setiap tahun itu bulannya Ramadan. Ustaz, ada apa di Ramadan? Ramadan begitu masuk ruang waktu ini, begitu masuk tadi maghrib, Pak,
maka pintu surga sudah dibuka. Ini apa filosofinya? Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Pintu neraka ditutup, Allah tak ingin masukin umat Muhammad ke neraka. Jadi sebetulnya yang masukkan kita ke neraka siapa? Saya ulangi, Allah ingin masukkan kita ke dalam surga. Allah tak ingin masukkan kita ke dalam neraka. Kalau ada yang masuk neraka, keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan kita. Padahal Allah tak mau. Ya Allah menyatakan Allah menyuruh kalian semua masuk ke dalam surga. Bahkan Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju pengampunan Tuhan kalian, bersegera menuju surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Allah ingin kita masuk ke dalam surga. Kira-kira kalau Allah ingin masuk ke dalam kita, ke dalam surga, kita ingin apa enggak? Ingin apa enggak? Kalau begitu saya mau tanya, masuk surga wajib apa tidak? Saya ulang lagi, masuk surga wajib apa tidak? Wajib. Kenapa? Kalau Anda mau masuk ke dalam surga, Anda masuk ke mana? Neraka, betul. Ya, maka wajibkan diri kita masuk ke dalam surga. Karena saya wajib masuk ke dalam surga, maka hidup saya harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Setuju apa tidak nih? Setuju apa tidak? Kalau saya keluar dari Allah dan Rasulnya, berarti saya ingin masuk ke dalam neraka. Padahal Allah tak mau masukkan kita ke dalam neraka. Allah maunya masuk ke dalam surga. Anda tahu siapa orang yang sukses besar di muka bumi? Halo, baru 5 menit ya. Saya lihat jamnya, baru 5 menit. Anda tahu nggak siapa orang yang sukses besar di muka bumi? Apakah dia orang kaya? Apakah dia pengalaman? Apakah dia penguasa? Apakah dia raja-raja? Ingat, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati. Terus apa lagi? Rakyat biasa mati, semua menghadap. Masya Allah. Ingat, semua bakal mati, Pak. Kaya selesai dan raja selesai. Lihat, Raja Mulawarman, Punawarman, Raja Demak dulu siapa? Sekarang di mana? Sekarang di mana? Di kubur. Sukses besar seseorang dalam Al-Quran disebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi menang besar orang mukmin, sukses besar seorang mukmin saat tunduk taat sama Allah dan Rasulnya. Maka saya mengajak saudaraku yang dirahmati Allah, di Ramadan ini pastikan saya tunduk taat sama Allah dan Rasul. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kalau Anda nggak tunduk taat sama Allah dan Rasulnya, terus mau tunduk taat sama siapa? Benar nggak? Kalau kita nggak sungguh-sungguh berjalan menuju surga, terus mau sungguh-sungguh berjalan kemana? Betul? Betul apa tidak? Di Ramadan menjadi mulia, pintu surga dibuka, neraka di closing, setan dibelenggu, Allah hadiahkan nanti. Saking Allah inginnya nih Pak, beri hadiah kepada umat Muhammad biar amal kecil jadi gede. Ya, Allah hadiahkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 malam. Apa namanya? Malam apa namanya? Anda tahu kalau orang dapat Lailatul Qadar, ya, apa keutamaannya? Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam hari itu andaikan ada orang sholat 2 rakaat, maka keutamaannya lebih baik daripada sholat 2 rakaat di bulan yang lain dikali 1000 bulan. Allahu Akbar, berapa ribu rakaat di bulan? Kalau ada malam hari itu dia berinfak 10.000, maka ia lebih baik daripada berinfak 10.000 dikali 1000 bulan. Allahu Akbar, betapa besarnya. Malam itu namanya malam, dan itu hanya terjadi di bulan. Berarti Ramadan betul-betul rahmat besar Allah kepada kita. Takbir.
Saya mengajak saudaraku sekalian, momen ini terlalu kecil kalau untuk disia-siakan. Jangan banyak kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudara, besok insya Allah kita mau puasa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ingat, yang menguatkan Allah, yang memampukan Allah. Oleh karena bagaimana? Dekati Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini ibu bapak bukan sedang duduk, tapi sedang apa? Sedang didudukkan oleh Allah. Karena tanpa Allah kita tak mungkin bisa duduk di sini. Anda bukan sedang berkumpul, tapi sedang dikumpulkan sama Allah. Pahami oleh kita. Kita nggak bisa melihat tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata bukan bisa melihat. Banyak orang yang punya mata tapi tak bisa melihat. Ya, bukan telinga yang membuat kita bisa mendengar. As-sami Allah yang membuat kita bisa mendengar, bukan mulut yang membuat kita bisa bicara, tapi al-mutakallim Allah yang membuat kita bisa bicara. Banyak orang punya telinga, punya mulut, punya telinga tak bisa dengar, punya mulut tak bisa bicara, punya mata tak bisa melihat. Oleh karena itu ketika saya dan Anda semua beramal, pastikan ya Allah tolong saya banyakin doa. Makanya niat tuh kuatin, nawaitu nyambung tuh saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kuatin niat tuh ya. Nanti malam Anda mau baca Quran apa enggak? Mau baca Quran apa enggak? Tahu resepnya? Kalau Anda baca Quran enggak mau berhenti ingin terus baca Quran, mau kasih tahu resepnya enggak? Caranya gampang. Kurangi Anda memandang yang tidak bermanfaat. Nanti Allah hadiahkan Anda kenikmatan membaca Al-Quran. Maaf bagi mereka yang sudah lihat WA banyak, Instagram banyak, YouTube banyak. Jangan harap Anda bisa kuat berlama-lama dengan Al-Quran. Allah gak ridho, Pak. Gak ridho. Ya, kurangi ini. Kenapa? Karena Ramadan tadi Allah hadiahkan begitu banyak, di antaranya ada Lailatul Qadar. Bapak sekalian, kalau saya boleh sarankan, sudah 10 menit ya. Lihat jam berapa sekarang? Sudah 10 menit. Ya. Terusin apa enggak nih? Dikit lagi ya. Karena ceramahnya agak lama, nanti tarawih saya pendekin. Setuju ya? Suratnya pendek-pendek lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, biar sama-sama berbagian. Baik. Sampai mana tadi tuh? Resep. Resep. Masya Allah. Saya kasih resep untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gampang. Dari awal sampai akhir Anda nggak putus qiyamul lail tarawih, pasti Anda dapat Lailatul Qadar. Karena pasti di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar. Ya, infaknya tuh tadi jangan sampai lewat. Ya, infakin terus karena pasti nanti di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Ya. Halo. Masya Allah. Siapa muliakan Ramadan nih? Siap. Baik. Jadi Ramadan ya mulia karena turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan turunannya Al-Quran. Ramadan mulia gara-gara Quran turun. Sebenarnya Bapak Ibu akan mulia kalau berhasil memasukkan Quran ke dalam diri kita. Saya ambil contoh. Baik, saya pegang apa ini? Apa ini? Dalam kondisi seperti ini, atau saya klik blank seperti ini, ya, saya lempar, saya simpan di bawah, gimana? Biasa-biasa aja. Tapi maaf, saya akan open Al-Quran. Ya, saya akan buka Al-Quran seperti ini. Ya. Ini Al-Quranul Karim. Ya, bagaimana kalau saya simpan di bawah? Kira-kira perasaan saya gimana? Saya lagi jalan, maaf, lagi terluka seperti ini, keinjak sama saya. Kira-kira gimana perasaan saya? Merasa bersalah. Saya lagi buka seperti ini, kira-kira saya berani nggak buka seperti ini? Saya masuk ke ruang WC. Kenapa? Benda mati ditempeli lembaran Quran, ia menjadi mulia dengan sendirinya. Bagaimana manusia, Pak? Ditempeli Al-Quran, Anda baca Quran, Anda akan jauh lebih mulia. Maka saya mengajak, ya, setiap bacaan Quran itu energi.
syafaat Anda. Bahkan Nabi menyebut iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Quran akan memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah kepada. Artinya apa? Bahwa Quran itu adalah teman sejatimu, pemberi syafaat sejatimu. Oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian, di Ramadan banyakin membaca Al-Quran. Saya mau tanya, ada yang mau 3 kali khatam? Angkat tangan. Ada yang mau 3 kali khatam? Angkat tangan. Ada? Satu lah ya, anak saya lama ya. Coba bapak-bapak, ada yang katakan aja bapak-bapak. Yang mau 3 kali khatam ada? Yang mau 2 kali ada? Yang mau sekali ada? Niatin Pak. Kalau Anda nggak punya target Ramadan, ini penting nih. Saya bilang, resep menang Ramadan, Anda harus punya target Ramadan. Mau berapa kali khatam Al-Quran? Ya, nih mohon maaf Pak, kalau saya udah nekatin, setiap sholat nggak boleh sholat kita nggak ada rawatibnya. Kalau maghrib, qoblah sama ba'da, isya juga qoblah sama ba'da. Kenapa Pak? Sholat fardu kita belum tentu sempurna. Kalau kita punya setoran 1 juta, kita baru punya 990 rupiah, masih kurang 10 rupiah, nggak bisa kita setorkan. Ya, sholat sunnah rawatib itu penyempurna sholat fardu, sholat wajib. Ustaz, saya cuma 100.000, tapi ketika Anda sholat rawatib, maka tetap nilainya akan disempurnakan 1 juta. Ini filosofinya. Seburuk apapun sholat kita, ketika fardu Anda tambah dengan rawatib, janji Allah gimana? Aku sempurnakan sholat fardu dengan sholat sunnah. Maka saya ngajak wahai saudara sekalian, besok lagi habis sholat isya semua ba'diyah. Halo, habis sholat isya semua ba'diyah isya. Ada nggak yang nggak ba'diyah? Ada nggak? Mulai besok ayo, ada semua aja. Kenapa? Karena itu kesempurnaan kita. Sebelum subuh pastikan sudah datang sebelum qomat. Kenapa ada qoblah subuh? Qoblah subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu jelas catatannya. Anda sedang mendapatkan keutamaan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Usahakan itu. Tapi ya jam lewat 15, 2 menit lagi. Ya, saya ingin katakan sebentar sekalian. Halo, kalau kita tidak sungguh-sungguh berRamadan sekarang, terus mau sungguh-sungguh di Ramadan tahun mana lagi? Ya, di malam nih Pak, buat malam istimewa. Siapa apa tidak nih? Halo. Coba kalau tanya halo, jawabnya hai. Halo. Sekali lagi halo. Buat Ramadan, buat malam hari ini, bahkan buat setiap malam ini spesial lail. Ya lail, spesial night. Ya, waktu malam istimewa. Gimana Ustaz istimewa? Isi dengan amal saleh. Lihat istri tebar cinta dan kasih sayang, anak juga sama, jauhkan iri dengki, beningkan semua. Kita bilang ya Allah sudah saya maafkan semuanya. Dan Anda begitu mau tidur, sisipkan baca Al-Quran. Anda harus wudu yang sempurna. Dan Nabi bilang kalau Anda mau tidur, wudu yang sempurna seperti wudunya mau sholat. Itu perintah Nabi Pak. Hadis Sahih Bukhari menyebutkan dengan jelas. Ya, baru Anda boleh tertidur. Maka tidur Anda selama itu dihitung ibadah. Seandainya in case itu malam itu jemput Anda, surga sudah dibuka buat Anda. Orang itu ceroboh kalau malam tidur nggak wudu dulu. Orang itu ceroboh kalau malam tidur nggak wudu dulu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Sudah habis waktunya. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita bersilaturahim lagi. Saya mohon maaf lahir batin, yang ini sekedar memotivasi diri sebetulnya. Kalau Anda termotivasi, mari kita sama-sama bangun Ramadan ini. Anggap ini Ramadan terakhir saya, sehingga saya akan menyempurnakan dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah siapkan pengampunan dosa-dosa. Mungkin puasa banyak gagalnya, ada malam qiyamul lail,
Qiyamul Lail juga sama, man qama Ramadan, siapa yang Qiyamul Lail yang tarawih karena iman dan ihtisab, maka kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat Allah dalam Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kemuliaan Ramadan. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.